Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya informasi terbaru terkait titik terang ya untuk penempatan 193.954 guru lulus passing grade P3K guru tahun 2021 ya. Ini untuk pelamar prioritas 1. Tentunya ini kita mengambil dasar ya atau penarikan data dari jadwal tentatif P3K 2022 yang beredar baru-baru ini. Tapi Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Tetapi sebelumnya itu, untuk disclaimer konten dalam video ini jadikanlah sebagai tambahan referensi saja, karena terkait dengan titik terang ya untuk jadwal penempatan pelamar prioritas 1, tentunya itu dikembalikan ke Panselnas Bapak Ibu ya, dan tentunya Kemendikbudristek untuk informasi resminya. Dan ini hanya tambahan referensi saja. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwasanya beberapa bulan yang lalu itu beredar ya jadwal semacam lini masa langsung dari Kemendikbudristek, dan itu langsung memfokuskan terhadap pengangkatan 193.954 guru yang sudah lolos passing grade tahun 2021. Namun seiring dengan berjalannya waktu, di tengah jalan ada sedikit perubahan Bapak Ibu ya. Maklum namanya lini masa itu belum bisa dijadikan sebagai patokan resmi ya, sehingga bisa jadi ada perubahan dan itu bersifat tentatif. Di tengah jalan itu ada perubahan di sekitaran awal sampai akhir bulan Agustus. Nah, di awal sampai akhir bulan Agustus itu sebenarnya rencana yang pernah dijelaskan oleh Prof Nunuk, itu ada pengangkatan 193.954 guru yang sudah lolos PG 2021 di bulan Agustus. Namun karena ada perubahan di bulan Agustus, tiba-tiba ada pendataan honorer Bapak Ibu ya. Ada pendataan honorer yang mana ada aturan resmi ya, ada SR resmi dari Kemenpan RB bahwa akan diadakan pendataan honorer. Tenggat waktunya itu sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022. Jadi karena tenggat waktunya itu sampai tanggal 30 September tahun 2022, jadi secara otomatis itu pengangkatan 193.954 guru lulus PG itu tidak terjadi di bulan Agustus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pendataan itu fokus di bulan Agustus dengan akhir bulan September, seperti itu. Tapi kabar gembiranya bahwasanya untuk proses pendataan itu tidak akan mengganggu proses P3K guru tahun 2022. Amin ya. Dan ini menjadi salah satu kabar gembira sih menurut kami Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini dilanjutkan. Nah, di sini lanjutkan terkait dengan timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Kita kaitkan dengan titik terang apa yang kita bisa ambil di sini Bapak Ibu ya, terkait timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau dikatakan timeline itu berarti masih bersifat tentatif, karena belum ada jadwal resmi, belum ada tanggal resmi. Berarti bisa aja ada perubahan yang lebih besar lagi Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu direncanakan di minggu ketiga dan minggu keempat bulan September. Nah, kalau dikatakan bahwasanya pendaftaran seleksi CASN itu dibuka, anggaplah di bulan 3 dan bulan 4 bulan September, berarti
Untuk penempatan guru yang sudah lulus PG, kemungkinan juga ada di bulan 3, ada di minggu ketiga dan minggu keempat bulan September. Ada di minggu ketiga dan minggu keempat bulan September. Kenapa? Karena untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN, yang pertama terlebih dahulu diselesaikan yaitu tentunya penempatan guru yang sudah lulus PG. Kalau memang rencana timeline pendaftaran itu ada di bulan 3 dan ada di minggu ketiga dan minggu keempat bulan September, berarti disitulah nantinya terselip juga untuk penempatan guru lolos PG. Ini baru sebatas prediksi admin pribadi. Ini baru sebatas prediksi admin pribadi berdasarkan timeline rencana penetapan kebutuhan ASN. Berarti belum resmi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat ya, untuk lebih mempertegas lagi, di sini Bapak Ibu memperhatikan dulu ya. Nah, di sini kita perhatikan ya, untuk supaya dipertegas lagi bahwasanya di timeline ya untuk jadwal seleksi P3K 2022 itu sebenarnya ada 6 kegiatan penting Bapak Ibu ya. Yang pertama, minggu ketiga Juni 2022 ini terlaksana, yaitu penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional. Kemudian ada coaching klinik usulan kebutuhan guru tahun 2022 di instansi di minggu ketiga Juni Bapak Ibu ya, hingga minggu kedua Juli 2022. Kemudian ada pembukaan pengusulan ASN tahun 2022 melalui aplikasi untuk formasi instansi daerah. Terlaksana ini Bapak Ibu ya, minggu keempat Juni dan minggu ketiga Juli 2022. Kemudian rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 yaitu minggu keempat Agustus 2022. Kemudian rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah. Ini masuk di minggu pertama Bapak Ibu ya, bulan September. Jadi nantinya akan ada rakor lagi ya. Itu ada penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN. Amin. Kemudian pembukaan pendaftaran seleksi ASN itu minggu ketiga dan keempat. Kalau ini benar ya, karena ini masih jadwal tentatif, bisa saja ada perubahan. Kalau ini benar, maka kemungkinan besar untuk penempatan guru lulus PG itu juga terjadi di minggu ketiga keempat bulan September. Kenapa? Karena kita tarik dari data ini, lini masa pembukaan pendaftaran seleksi CASN dan aturan mekanisme resmi, bahwa untuk mekanisme penempatan itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama diprioritaskan adalah yang sudah lolos PG. Jadi kalau misalkan pembukaan pendaftaran di minggu ketiga dan keempat, maka yang pertama diselesaikan dulu adalah guru lulus PG. Jadi kemungkinan ada di minggu ketiga September ya, minggu keempat September dan minggu pertama Oktober. Kan seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Karena kita lihat siapa yang pertama diselesaikan. Dan yang menjadi prioritas adalah pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lolos VG, yaitu 193.954. Dan admin katakan ini baru sebatas prediksi saja. Ini baru sebatas prediksi ya. Jadi bisa saja berubah. Dan admin tidak mau dikatakan menyebarkan berita hoax, karena yang resmi itu tentunya kan datang dari Kemendikbud Bapak Ibu ya. Kan seperti itu logikanya. Nah, ini admin cuma memprediksi saja, kan tidak apa-apa ya kita memprediksi sesuatu. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan dulu ya, bahwasanya ini ada aturan resmi ya terkait penempatan guru lolos PG. Di sini katakan 193 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan itu berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi individu itu nantinya ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori. Jadi yang paling diprioritaskan adalah THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Ini penempatan ya. Penempatan yang pertama itu adalah pelamar prioritas 1. Di sini Bapak Ibu bisa memperdalam penjelasannya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya kalau misalkan memang pendaftaran P3K Guru 2022 anggaplah betul-betul dibuka di minggu apa ya?
di minggu ketiga dan minggu keempat bulan September, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu ya. Berarti yang akan ditempatkan terlebih dahulu pada saat pendaftaran itu dibuka adalah penempatan bagi yang sudah lulus PG, karena masuk dalam mekanisme pertama yang harus diselesaikan. Berarti bisa jadi kalau misalkan anggaplah fix ya, anggaplah ya, admin di sini mengatakan anggap, berarti memprediksi. Kita ibaratkan contoh saja supaya tidak dikatakan menyebarkan berita hoax. Kita katakan minggu ketiga dan minggu keempat ya bulan September pendaftaran dibuka. Berarti minggu ketiga dan minggu keempat ataupun paling lama awal Oktober itu ada penempatan untuk guru yang lolos PG. Itu menurut asumsi pribadi admin, tetapi admin dasarkan aturan resmi bahwasanya mekanisme seleksi P3K guru tahun 2022 itu ada tiga. Yang pertama mekanisme penempatan, yang kedua seleksi kesesuaian, yang ketiga adalah seleksi tes. Jadi yang pertama diselesaikan adalah penempatan yang sudah lolos PG. Jadi sudah sangat jelas ya. Bapak Ibu mungkin sudah bisa menangkap apa yang admin katakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.